Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Elsa Susanti. Barangkali kalian telah melihat pembahasan terkait CPM dari berbagai sumber, dan kalian menemukan ternyata dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis terdapat beberapa cara. Nah, melalui video kali ini kita akan membahas cara-cara dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis untuk CPM. Sebelumnya kita lihat sekilas pembahasan terkait CPM yang telah kita bahas pada minggu lalu. Metode jalur kritis atau lebih dikenal dengan CPM bertujuan untuk memperkirakan waktu pengerjaan proyek dengan cara yang pasti atau menggunakan teknik penentuan. Oleh karenanya penggunaan CPM ini apabila taksiran waktu pengerjaan setiap kegiatan dapat diketahui dengan baik. Nah, taksiran waktu yang tercantum untuk setiap pengerjaan setiap kegiatan itu adalah tunggal. Artinya cuma ada satu taksiran waktu tertentu untuk setiap kegiatan. Bahasan terkait cara-cara dalam membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis pada CPM akan kita bahas melalui satu contoh masalah. Mari kita lihat contoh masalah berikut ini. Pertama, kita coba pahami bahwa memang proyek ini tepat diselesaikan dengan CPM, yaitu dengan cara memperhatikan kolom waktunya. Di sini hanya memiliki satu kolom waktu, tidak ada istilahnya waktu tercepat, waktu normal, dan waktu terlama. Namun hanya memiliki satu waktu tunggal. Artinya memang proyek pembangunan pembangkit tenaga listrik ini tepat dikerjakan dengan CPM. Kita coba pahami aktivitas pada proyek ini. Misalnya untuk aktivitas A, tidak memiliki pendahulu. Artinya aktivitas A ini bisa kita lakukan tanpa harus menunggu satu aktivitas lain selesai. Kita coba pahami untuk aktivitas B, memiliki pendahulu A, artinya aktivitas B bisa dilakukan apabila aktivitas A telah selesai dilaksanakan. Kita coba pahami misalnya untuk aktivitas H ya, memiliki pendahulu D dan G, artinya aktivitas H bisa kita lakukan apabila aktivitas D dan aktivitas G telah selesai dilaksanakan. Begitu ya, memahaminya. Oke, kita mulai membuat jaringan kerja dan menentukan jalur kritis dari cara pertama. Untuk cara pertama, kita mulai dengan membuat dua buah lingkaran kecil. Kita beri nama lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Nah, di antara dua buah lingkaran kecil akan ada satu buah aktivitas yang dinyatakan dengan anak panah. Nah, kita tarik anak panah dari lingkaran 1 ke lingkaran 2. Ini adalah aktivitas pertama, yaitu aktivitas A. Tuliskan durasi waktunya yaitu 12 bulan. Kita membagi lingkaran kecil menjadi seperti ini, agar nanti dalam menentukan jalur kritisnya, kita dapat langsung menuliskan hasil perhitungannya di dalam lingkaran. Selanjutnya, karena aktivitas A telah selesai, kita beralih untuk aktivitas yang selanjutnya, yaitu aktivitas B, memiliki pendahulu A dan durasi waktu 8 bulan. Berarti kita mulai dari aktivitas A ya, karena pendahulunya dari A. Tariklah anak panah untuk aktivitas B, misalnya ke sini. Berarti di sini ditemukan lagi adanya lingkaran ke-3. Berarti ini adalah aktivitas B dengan durasi waktunya 8 bulan. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas C. Aktivitas C memiliki pendahulu yaitu aktivitas A. Mulai lagi dari A ya, berarti dari sini tarik anak panah misalnya ke sini. Berarti sekarang kita punya lingkaran yang ke-4. Nah, inilah aktivitas C dengan durasi waktunya 4 bulan. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu adalah aktivitas D dengan pendahulu A dan durasi 3 bulan. Berarti pendahulunya A, berarti dari sini lagi kita tarik anak panah untuk D, misalnya ke sini. Ya. Berarti sekarang kita memiliki lingkaran yang ke-5. Dan inilah aktivitas D
dengan durasi waktu 3 bulan. Berarti kita telah selesai untuk aktivitas A, B, C, dan D. Kita beralih untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas E. Ya, aktivitas E pendahulunya sekarang adalah B. Nah, coba kita perhatikan, ternyata di sini E bersama dengan F akan menjadi pendahulu untuk aktivitas I. Artinya nanti apabila dua buah aktivitas atau lebih menjadi pendahulu dari suatu aktivitas, maka aktivitas-aktivitas tersebut harus bermuara pada lingkaran kecil yang sama. Sekarang kan ada dua aktivitas, yaitu E dan F. Berarti nanti E dan F ini harus bermuara pada lingkaran yang sama. Karena F belum kita buat, berarti kita bebas menentukan E-nya di mana, ya. Kita mulai membuat untuk aktivitas E, karena pendahulunya adalah B, berarti kita mulai dari B. Oke. Tarik anak panah untuk aktivitas E, misalnya ke sini ya. Berarti sekarang kita punya lingkaran yang ke-6. Nah, untuk besar kecilnya lingkaran atau panjang pendeknya anak panah itu tidak menjadi masalah. Ya. Ini E dengan durasinya 12 bulan. Oke. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, itu aktivitas F. Pendahulunya sekarang adalah C, ya. Jadi kita ketahui bahwa E dan F pendahulu aktivitas I, artinya E dan F harus bermuara pada lingkaran yang sama. Oke. Kita tulis, karena E tadi kita muarakan pada lingkaran ke-6, berarti F juga harus bermuara pada lingkaran ke-6. Nah, karena F memiliki pendahulu C, berarti kita mulai dari sini menarik anak panah F menuju ke lingkaran yang sama dengan E, yaitu lingkaran ke-6. Ini adalah aktivitas F dengan durasi waktu adalah 18 bulan. Oke, kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas G. Pendahulunya adalah C. Ternyata kita perhatikan D bersama G adalah pendahulu untuk aktivitas H. Berarti D dan G harus bermuara pada lingkaran yang sama. Kita tadi telah memuarakan D pada lingkaran ke-5. Artinya nanti untuk G juga harus bermuara pada lingkaran ke-5. Nah, karena G pendahulunya adalah C, berarti kita tarik garis dari C, yaitu lingkaran ke-4 menuju ke lingkaran ke-5. Ya, ini adalah G. Dengan durasi waktunya adalah 5 bulan, sesuai yang tertera pada tabel. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas H. Di sini H, ya, pendahulunya adalah D dan G. Oke, kita perhatikan lagi ke bawah, ternyata I dan H bersama-sama menjadi pendahulu untuk J. Tetapi I belum kita tulis, belum kita buat, berarti kita bebas menentukan H kemana, ya. Oke, pendahulunya adalah D dan G. Mana D dan G? D dan G tadi bermuara pada lingkaran ke-5. Artinya kita memulai menarik anak panah ini untuk yang aktivitas mulai dari lingkaran ke-5. Oke, misalnya ke sini ya. Berarti sekarang kita memiliki lingkaran yang ke-7. Oke. Nah, ini adalah aktivitas H. Durasi waktunya 8 bulan. Selanjutnya kita lanjutkan untuk aktivitas I. Pendahulunya adalah E dan F. E dan F. Nah, kita perhatikan tadi I dan H ini menjadi pendahulu. Berarti antara I dan H ini harus bermuara pada lingkaran kecil yang sama. Oke, karena H tadi kita muarakan pada lingkaran 7, berarti nanti I juga dimuarakan pada lingkaran ke-7. Pendahulunya kita perhatikan tadi untuk I pendahulunya adalah E dan F. E dan F bermuara pada lingkaran ke-6. Artinya kita menarik anak panah mulai dari lingkaran ke-6 menuju ke lingkaran ke-7. Inilah yang I. Oke, durasi waktu I adalah 4 bulan. Kita lanjut untuk aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas J. Pendahulunya adalah I dan H. Nah, I dan H bermuara pada lingkaran ke-7, berarti kita mulai menarik anak panahnya dari lingkaran ke-7. Oke, karena ini adalah aktivitas terakhir, berarti dia bebas ya. Kita temukan lagi ini lingkaran yang ke-8. Nah, inilah aktivitas J dengan durasi 6 bulan. Berarti seluruh aktivitas telah selesai kita gambar, artinya jaringan kerja untuk
versi pertama telah selesai. Inilah ya bentuk jaringan kerja dengan cara pertama. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan menghitung jalur kritis dengan cara pertama. Berarti dari jaringan kerja ini kita akan menentukan jalur kritisnya. Ya, kita memiliki dua buah kotak yang kosong. Nah, kotak yang atas akan kita tentukan dengan cara jalur kanan. Artinya kita bergerak dari kiri menuju ke kanan. Ya, cara menentukannya adalah kita menambahkan waktu-waktu durasi untuk setiap aktivitas ya. Berarti ini kita tambahkan. Sedangkan yang di bawah kita mulainya dari kanan. Jadi dia mundur dari finish ke start ya. Kita mulainya dari kanan menuju ke awal. Nanti cara menentukannya adalah dengan pengurangan. Bagaimana? Langsung kita terapkan agar lebih mudah dipahami. Nah, karena satu adalah start, maka durasinya selalu dimulai dari 0. Oke. Nah, kemudian ada aktivitas pertama yaitu aktivitas A, durasinya 12 bulan. Berarti untuk lingkaran kedua kita tambahkan 0 tambah 12 berarti 12. Oke. Kita lanjutkan untuk aktivitas B, durasinya 8 bulan kita tambahkan ya. Berarti 12 ditambah 8 20. Oke. Kita lanjutkan untuk aktivitas C, di 12 ditambah 4 berarti 16 ya. Dan aktivitas D berarti 12 ditambah 3 yaitu 15. Oke. Kita lanjutkan untuk lingkaran ke-6. Nah, perhatikan, lingkaran ke-6 itu ada dua buah asal yaitu dari E dan F. Kalau memiliki dua buah atau lebih pendahulu, maka cara menentukan berapa angka yang kita tulis yaitu dengan menentukan hasil penjumlahan terbesar. Kita perhatikan untuk E, berarti 20 ditambah 12. Tuliskan hasilnya di luar dulu, 32. Kemudian untuk F, 16 ditambah 18, 34. Nah, dari kedua ini pilihlah angka terbesar, kemudian tuliskan untuk bagian atas, 34. Oke. Kita lanjutkan untuk lingkaran kecil ke-7. Ternyata lingkaran ke-7 juga pendahulunya 2 yaitu I dan H. Artinya kita pilih nanti hasil terbesar. Kita mulai dari I berarti 34 ditambah 4 38, tuliskan di luar. 15 ditambah 8 23. Berarti yang terbesar adalah 38. Tuliskan 38. Nah, kemudian untuk lingkaran terakhir ya. Berarti 38 karena cuma satu pendahulunya berarti tidak ada pilihan. Berarti 38 ditambah 6 hasilnya adalah 44. Berarti selesailah untuk semua lingkaran pada bagian atas telah terisi. Lanjutkan dengan mengisi bagian bawah ya. Bagian bawah kita bergerak dari akhir ya, dari akhir menuju awal. Artinya kita mundur nih. Tadi kita maju, sekarang kita mundur ya. Cara perhitungannya itu dengan mengurangkan ya. Nah, catatannya untuk setiap start awal dan finish ya akhir, angka atas dengan angka bawah itu selalu sama. Artinya jika di sini ada 44, berarti di bawah juga 44. Ya. Kalau startnya 0, berarti ya 0 ya, di bawahnya juga 0. Karena pasti untuk lingkaran kecil pertama dan lingkaran kecil terakhir selalu angkanya sama. Oke, kita mulai mengisi untuk lingkaran ke-7 untuk bagian bawahnya. Ingat nih ya, caranya adalah pengurangan. Berarti 44 dikurang 6. 44 dikurang 6, 38 ya. Nah, kita lanjutkan ke lingkaran ke-6. Di 38 dikurang dengan 4, 34. Oke, kita lanjutkan untuk lingkaran ke-5. Di 38 dikurang 8, 30 ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang keempat. Untuk keempat coba perhatikan di sini ada pilihannya G dan F. Berarti seperti tadi kita mengurangkan masing-masing, tapi khusus untuk yang di bawah itu pilihan yang kita akan masukkan adalah hasil yang terkecil. Kita coba untuk F, berarti 34 dikurang 18 itu 16 ya. Kemudian untuk G 30 berarti dikurang 5. 25 ya, tuliskan yang terkecil dari 16 dan 25 arti 16, tulisnya 16. Oke. Selanjutnya untuk lingkaran ketiga
Ya, lingkaran ketiga cuma mulai dari E, berarti kita mengurangkan langsung 34 dikurang dengan 12, berarti 22. Oke. Nah, untuk lingkaran yang kedua, sekarang pilihannya ada 3 nih, dari B, C, dan D. Lakukan hal yang sama. Dari B berarti 22 dikurang 8, 14. Tulis dulu di sini. Kemudian C 16 dikurang 4, itu 12. Dan untuk D 30 dikurang 3, berarti 27. Manakah yang terkecil? 12 ya. Tuliskan 12. Berarti kita telah selesai untuk semua mengisi untuk bagian bawah dan bagian akhir. Sekarang kita menyimpulkan untuk menentukan jalur kritisnya. Nah, jalur kritisnya adalah dengan menentukan lingkaran mana yang memiliki angka bagian atas dan bagian bawah yang sama. Beri tanda. Lingkaran pertama sama, 0 sama 0 ya. Oke. Lingkaran kedua sama, 12 sama 12. Oke. Selanjutnya lingkaran ketiga tidak sama. Lingkaran keempat sama. Oke. Lingkaran kelima tidak sama. Keenam sama. Ketujuh sama. Dan kedelapan sama. Kita simpulkan berdasarkan lingkaran-lingkaran yang sama. Pertama, lingkaran 1 ke lingkaran 2 ada aktivitas A, ya. A. Kemudian nanti dari 2 yang samanya menuju lingkaran keempat. Berarti ada aktivitas C. Kemudian dari lingkaran kecil keempat menuju lingkaran kecil keenam. Berarti ada aktivitas F. Selanjutnya dari lingkaran ke-6 menuju lingkaran ke-7 ada aktivitas I. Dan dari lingkaran kecil ke-7 menuju lingkaran kecil ke-8 ada aktivitas J. Nah, berarti inilah kesimpulannya. Jalur kritisnya yaitu A, J, F, I, C. Kita tuliskan durasinya. Untuk A 12 ya, ditambahkan untuk C 4 bulan. Kemudian untuk F 18 bulan. Selanjutnya untuk I 4 bulan. Dan untuk J 6 bulan. Ya. Kita jumlahkan 12 tambah 4 itu 16, tambah 18 34, ditambah 4 38, ditambah 6 berarti 44. Berarti inilah jalur kritisnya ya. Inilah cara pertama. Kita lanjutkan untuk cara kedua. Bahas dengan cara kedua. Pertama yaitu menggambar jaringan kerja, dan yang kedua nanti kita lanjutkan dengan menentukan jalur kritisnya. Nah, cara kedua ini hampir sama dengan cara pertama, hanya ada sedikit perbedaan. Nah, di mana perbedaannya? Mari kita lihat. Pertama kita buat untuk jaringan kerja. Dalam membuat jaringan kerja, pertama buatlah lingkaran kecil, beri notasi 1. Kemudian ada lingkaran kedua, ya. Di antara dua buah lingkaran ada satu aktivitas, yaitu dinyatakan dengan anak panah. Berarti ini adalah aktivitas pertama. Tabel kita aktivitas pertama adalah aktivitas A dengan durasi waktu 12 bulan. Nah, sudah ketahuan di mana perbedaannya? Ya. Jadi pada cara pertama kita membagi lingkaran tersebut sehingga mempunyai space untuk menuliskan angka-angka dalam menentukan jalur kritisnya. Sedangkan pada cara kedua cuma menuliskan lingkaran dengan memberikan penomoran ya seperti ini. Kemudian rules-nya sama. Jadi cara-cara langkahnya itu sama. Kita lanjutkan aktivitas B. Nah, aktivitas B pendahulunya adalah aktivitas A dengan durasi 8 bulan. Nanti kita berak dari aktivitas A ya. Buat anak panah. Misalnya menuju ke sini ya. Berarti kita ketemu ini lingkaran yang ketiga. Nah, berarti ini aktivitas B. Durasinya yaitu 8 bulan. Kita lanjutkan untuk aktivitas C. Memiliki pendahulu A, berarti mulai dari A lagi. Berarti sekarang kita punya lingkaran kecil yang keempat. Ini adalah C. Durasinya 4 bulan. Kita lanjutkan untuk aktivitas D. Pendahulunya adalah A, ya, berarti mulai dari A lagi. Adalah lingkaran ke-5. Berarti ini adalah D. Durasinya 3 bulan ya. Jadi langkah-langkahnya selanjutnya itu persis sama seperti langkah
cara 1 ya. Jadi nanti kalau kita lanjutkan akan ditemukan hasil sebagai berikut. Inilah jaringan kerja yang terbentuk, di mana tentunya bentuk jaringan kerja yang terbentuk sama dengan cara pertama. Nah, selanjutnya dalam menentukan jalur kritis, sebenarnya kita juga menggunakan langkah-langkah yang sama dengan cara pertama, hanya saja kita meletakkan angka untuk perhitungan jalur kritis ya, tidak lagi di dalam lingkaran. Namun kita menggunakan kolom tambahan di luar lingkaran. Kolom tambahan ini bisa kita tuliskan baik itu di atas ataupun di bawah lingkaran. Nah, misalnya ya untuk lingkaran pertama kita tuliskan di atas, kemudian untuk yang kedua juga di atas, yang ketiga di atas, yang keempat di atas, yang kelima di bawah, yang keenam di atas, yang ketujuh di bawah, dan yang kedelapan di atas. Nah, jadi seperti ini. Sedangkan untuk pengisiannya itu langkah-langkahnya persis sama dengan cara pertama. Nah, untuk bagian atas berarti kita menggunakan jalur maju, yaitu dari awal menuju akhir. Artinya nanti kita melakukan penjumlahan terhadap durasi. Sedangkan untuk yang di bawah kita bergerak dari akhir menuju awal, artinya dia mundur. Kita gunakan adalah pengurangan ya. Seperti sama seperti cara pertama, atas penjumlahan dan di bawah pengurangan. Nah, sebagaimana cara pertama ya, selalu untuk start itu mulai dari 0, dimana untuk lingkaran pertama dan lingkaran terakhir akan selalu sama antara atas dan bawah. Di start mulai dari 0 ya. Sedangkan untuk pengisian atas ini, berarti kita mulai ya, kita coba. Untuk yang pertama ada aktivitas A berarti 0 ditambah 12 berarti 12 ya. Lanjutkan 12 ditambah 8 untuk aktivitas B berarti 20. Jadi langkah-langkahnya itu persis sama. Maka bila kita kerjakan maka akan kita peroleh jawaban seperti berikut ini. Nah, ini hasil yang kita peroleh. Cara perhitungannya itu sama persis seperti cara pertama. Sehingga juga angka-angkanya tentunya kita dapatkan persis sama seperti cara pertama. Dalam menyimpulkannya, juga kita melakukan langkah yang sama dengan cara pertama, yaitu kita perhatikan untuk angka yang sama antara di bawah dan di atas. Ya, seperti ini sama ya. Kemudian, yang lingkaran kedua, lingkaran ketiga beda, lingkaran keempat sama, kelima beda, keenam sama, ketujuh sama, oke, dan kedelapan sama. Berarti kesimpulannya untuk jalur kritisnya kita buat juga sama seperti cara pertama. Nah, berdasarkan hasil ini maka kita peroleh untuk jalur kritisnya, yaitu dari lingkaran pertama ke lingkaran kedua itu ada aktivitas A, kemudian dari lingkaran 2 ke lingkaran keempat ada aktivitas C, dari lingkaran 4 ke lingkaran ke-6 ada aktivitas F, dari lingkaran 6 ke lingkaran ke-7 ada aktivitas I, dan lingkaran 7 ke lingkaran 8 ada aktivitas J. Berarti jalur kritisnya A, C, F, I, J. Nah, dalam menentukan perhitungannya kita tinggal memasukkan durasinya masing-masing. Untuk A yaitu 12, oke, 12 bulan. Untuk C 4 bulan. Untuk F yaitu 18 bulan. Ditambah untuk I 4 bulan. Dan untuk C adalah 6 bulan. Kita jumlahkan 12 ditambah 4, 16, ditambah 18, 34, ditambah 4, 38, ditambah 6, 44. Nah, inilah hasilnya yang diperoleh untuk cara kedua. Dan tentunya juga sama dengan cara pertama. Mari kita lihat untuk cara ketiga. Untuk cara ketiga, dalam membuat jaringan kerjanya, itu sama seperti cara kedua. Ya, kita menuliskannya hanya lingkarannya saja, tanpa memiliki space untuk menentukan jalur kritisnya. Jadi nanti perbedaan krusialnya terdapat pada cara menentukan jalur kritisnya. Baik, kita mulai dengan membuat jaringan kerjanya. Ya, kita mulai dari membuat lingkaran kecil nomor 1. Kemudian ini ada lingkaran kedua. Ya, antara dua buah lingkaran itu terdapat satu aktivitas yang dinyatakan dengan anak panah. Yaitu aktivitasnya dimulai dari aktivitas pertama, tuliskan durasinya yaitu 12 bulan. Ya, kita lanjutkan yaitu dengan aktivitas selanjutnya, aktivitas B dengan pendahulu A, durasi 8 bulan. Aktivitas B, misalnya kita tarik panahnya ke sini, kita memiliki lingkaran yang ketiga.
Ini adalah B. Durasinya 8 bulan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah aktivitas C, pendahulunya A, durasinya 4 bulan. Jadi kita mulai dari A lagi. Misalnya kita tarik ke sini, kita punya lingkaran yang keempat. Ini adalah C. Oke, durasinya 4 bulan. Kemudian kita lanjutkan yaitu untuk aktivitas D. Pendahulunya adalah A, berarti kita mulai dari A lagi. Tarik anak panah. Jadi di sini kita punya lingkaran kecil yang ke-5. Nah, ini adalah D. Durasi 3 bulan. Kemudian aktivitas selanjutnya yaitu E. Pendahulunya adalah B, kemudian nanti E dan F menjadi pendahulu bersama-sama, artinya E dan F nanti harus bermuara pada lingkaran yang sama. Ya. Jadi E pendahulunya adalah B, berarti tarik dari sini buat anak panah misalnya ke sini. Berarti ini adalah lingkaran yang ke-6. Nah, ini adalah aktivitas E. Ya. Durasinya adalah 12 bulan. Kemudian lanjutkan untuk aktivitas F. Nah, F ya. F pendahulunya adalah C. Nanti bersama-sama E dia menjadi pendahulu, artinya E dan F nanti bersatu pada lingkaran yang sama. Karena E telah kita satukan, kita mengarahkan pada lingkaran ke-6, berarti nanti F juga dari lingkaran ke-6. Ya, pendahulunya adalah C, berarti dari sini anak panahnya menuju ke sini. Ini adalah F. Durasi F adalah 18 bulan. Kita lanjutkan untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas G. Pendahulunya adalah C, ya. Di sini kita perhatikan dia bersama D, yaitu D dan G bersama-sama menjadi pendahulu H. Artinya D dan G harus bermuara pada lingkaran yang sama, ya. Untuk aktivitas D telah kita muarakan ke lingkaran ke-5. Artinya aktivitas G juga harus bermuara pada lingkaran ke-5. Karena dia pendahulunya adalah C, berarti C dari lingkaran ke-4 kita tarik anak panah menuju lingkaran ke-5. Ini adalah G dengan durasi waktu 5 bulan. Selanjutnya ya, jadi di sini saya praktekkan menulis lengkapnya lagi agar lebih paham ya. Tapi sebenarnya rumusnya sama seperti cara-cara sebelumnya. Selanjutnya yaitu aktivitas H. H ya, pendahulunya adalah D dan G. Kita perhatikan nanti ternyata H bersama I H menjadi pendahulu bersama-sama, artinya I dan H harus bermuara pada lingkaran yang sama. Karena I belum kita buat, berarti H kita bebas menentukan kemana arahnya ya. Pendahulunya adalah D dan G. Oke, kita berangkat dari D dan G. D dan G, berarti di sini ya dari lingkaran ke-5. Kita sekarang membuat untuk aktivitas H. Misalnya ke sini. Berarti ini adalah lingkaran yang ke-7. Dan ini adalah aktivitas H ya. Durasinya yaitu 8 bulan sebagaimana tertera pada tabel. Kemudian kita lanjutkan untuk aktivitas I. Nah, tadi I bersama H sama-sama menjadi pendahulu. Artinya nanti untuk I dan H harus bermuara pada lingkaran yang sama. Perhatikan H telah kita muarakan pada lingkaran ke-7. Artinya nanti I juga harus dimuarakan pada lingkaran ke-7 ya. Dengan pendahulunya adalah E dan F. E dan F berarti dari ini ya, lingkaran ke-6. Kita tarik menuju lingkaran ke-7. Ini adalah I. Yaitu durasi waktunya adalah 4 bulan. Selanjutnya aktivitas terakhir yaitu J. Pendahulunya adalah I dan H. Durasinya 6 bulan ya. I dan H berarti lingkaran ke-7 ya. Karena dia terakhir berarti menuju ke lingkaran ke-8. Nah, ini adalah aktivitas D. Durasinya 6 bulan. Berarti inilah jaringan kerja yang terbentuk. Nah, selanjutnya ini perbedaannya di sini nih ya, dalam menentukan jalur kritisnya. Jalur kritisnya. Jadi, dalam menentukan jalur kritisnya, kita tidak lagi melakukan perhitungan maju dan perhitungan mundur. Nah, gimana caranya? Coba perhatikan. Nah, di sini kan kita mulai dari aktivitas pertama ya, yaitu A menuju aktivitas C. Tapi sebenarnya kita memiliki beberapa jalur ya. Dari A menuju C ini ada beberapa alternatif. Nah, kita tuliskan semua alternatif yang mungkin dari A menuju C.
Oke. Oke, dari yang pertama kita berangkat dari A, kemudian kita pakai jalur B, kemudian kita lanjutkan ke E, dari E kita lanjutkan ke I menuju ke J. Berarti kita telah selesai ya. Kita tuliskan pertama itu A ya, kemudian kita pakai jalur B, dari B kita pergi ke E, kemudian kita pergi ke I ya, dan kita berakhir di J. Nah, itu alternatif pertama. Alternatif yang kedua, kita dari A pakai jalur C, A kita pakai C. Nah, C ini ada lagi dua cabang. Kita mulai dari ini ya, dari F ke F. Berarti dari F nanti kita ada I, kemudian dari I ada J. Oke. Nah, alternatif selanjutnya nih, kita masih pakai A, kemudian C, tapi sekarang kita pakai coba G ya. A, kemudian C, kemudian G ya. Kalau kita pakai G, berarti kita selanjutnya pakai H, kemudian C. Nah, masih ada alternatif selanjutnya? Masih ya. Kita pakai jalur D, AD ya. Kita mulai dari A, kemudian kita lanjut ke D. Kalau lanjut ke D kita pakai selanjutnya H, kemudian C. Oke, berarti ini alternatifnya. Sekarang kita hitung durasi waktu dari masing-masing jalur ya. Mulai dari jalur pertama, durasi waktu A yaitu 12 bulan, kemudian B 8 bulan, kemudian E 12 bulan, I 4 bulan, dan J 6 bulan. A 12 bulan, C 4 bulan, kemudian F 18 bulan ya. Selanjutnya yaitu I 4 bulan dan J 6 bulan ya. Jalur ketiga ya, A 12 bulan, C 4 bulan, G 5 bulan, H ya, H 8 bulan, dan J 6 bulan. Kita selanjutnya jalur terakhir A 12 bulan, D 3 bulan ya, kemudian H 8 dan C 6 bulan. Jumlahkan ya. Untuk jalur pertama 12 tambah 8 20, 32, 36, 36 tambah 6 berarti 42. Jalur kedua 12 tambah 4 itu 16, tambah 18 34, tambah 4 38, tambah 6 44. Yang ketiga, jalur ketiga 12 tambah 4 16, tambah 5 21, tambah 8 29, tambah 6 35. Nah, terakhir 12 tambah 3 15, tambah 8 23, tambah 6 29. Nah, sekarang kita menyimpulkan yang mana yang pilihannya dari beberapa jalur ini. Nah, pilihannya adalah yang memiliki hasil terbesar. Yang terbesar adalah 44. Berarti jalurnya adalah jalur yang kedua ini, yaitu A, C, F, I, J. Kita perhatikan. Tadi kalau dengan cara pertama, kedua kita dapatkan apa? A, C, F, I, J ya. Kemudian cara tadi juga A, C, F, I, J 44. Jadi semuanya sama. Untuk menguatkan pemahamanmu, maka cobalah tentukan jalur kritis untuk proyek berikut ini dengan cara yang kamu sukai dan tuliskan jawabanmu pada kolom komentar. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Like, komen, dan silakan share kepada teman-teman kalian sehingga dapat dimanfaatkan oleh